Halo Bapak Ibu Guru semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan, saya Rosilah, calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Pernasidi, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Bapak Ibu hebat, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang sering saya lakukan adalah pembelajaran sebatas transfer ilmu saja, mentransfer materi saja, kemudian saya hanya melihat hasil nilai dari asesmen sebagai hasil akhir dari kemampuan murid, sehingga ketuntasan materi menjadi lebih penting dibandingkan potensi lainnya. Selain itu, murid juga hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru. Saya juga kurang memperhatikan apakah murid-murid saya itu sudah paham, kurang paham, atau malah belum paham. Karena saya hanya mengejar keterselesaian materi saja. Sebelumnya, saya juga menganggap keberhasilan murid sebagai pencapaian nilai KKM saja. Saya sering merasa tidak puas dengan hasil asesmen murid-murid saya. Kemudian, bagaimana setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Setelah saya mempelajarinya, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan terhadap murid-murid saya tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi harus mencakup pula aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi juga sebagai subjek pembelajaran. Murid juga memiliki kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan juga berkreasi dalam pembelajaran. Dan guru, perannya adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru tentu harus ikhlas dan penuh kesabaran serta kreatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam menuntun murid-muridnya agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Selain itu, guru juga harus memahami karakteristik murid karena setiap murid itu beragam, lahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya pun harus menghargai setiap murid saya agar mereka dapat tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat saya terapkan untuk pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. 2. Melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau sering kita kenal dengan student center.
Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang populer dengan 4C-nya ya Bapak Ibu Guru. Apa itu 4C? Critical thinking atau berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang dilaksanakan tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, maka pembelajaran akan terasa menyenangkan dan tentu saja murid akan lebih merasa dihargai dan disayangi. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid-muridnya, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat tercipta dan terlaksana dengan baik. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bait pantun. Yuk kita berpantun dulu Bapak Ibu. Malam hari kulihat betapa indah sang rembulan, menerangi gelap malamku dengan sinarnya. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Naik sepeda, roboh ke pinggir parit. Alhamdulillah, tidak sampai terjun. Laksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jangan menuntut, tapi menuntun. Demikian paparan refleksi dan kesimpulan dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, koneksi antar materi. Semoga dapat memberi manfaat dan menginspirasi ya. Akhir kata, semoga Bapak Ibu semua dapat tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.